Langsung tanda tangan. Harap ya. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih. Silakan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat berkumpul dalam acara di pagi hari ini. Selawat serta salam marilah kita limpahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya kepada jalan yang penuh dengan ilmu seperti sekarang ini. Yang saya hormati kepada Bapak dan Ibu Dewan Guru SDN Tanah Baru 3 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya. Baiklah, dikarenakan acara kita sudah siap, saya akan membacakan susunan acara. Acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan menerapkan pengalaman budaya positif. Susunan acara yaitu pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga inti acara, dan yang terakhir penutup atau doa. Baiklah, marilah kita mulai saja acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya meningkat ke acara yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Enti Nuriani SPD. Kepadanya dipersilakan. Hadirin dipersilakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya kedua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah, marilah kita meningkat ke acara yang ketiga, yaitu acara inti, yaitu acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan menerapkan pengalaman belajar positif. Penyampai materi oleh Ibu Siti Maria SPD, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati kepada Bapak serta Ibu SDN Tanah Baru 3 yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini dapat meluangkan waktunya untuk acara kami di sini. Sebelum saya memaparkan aksi nyata saya akan perkenalkan diri. Itu nama saya Siti Maria SPD, CGP angkatan 11, dan di sini ada pengajar praktek saya yaitu Bapak Agus Triana. Kemudian fasilitator saya adalah Ibu Ecin Koresin MPD. Setelah itu saya akan memaparkan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang telah saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak serta ibu-ibu yang saya hormati, baiklah, saya akan memaparkan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Di dalam penerapan budaya positif tentunya di sini ada paradigma pembelajaran. Sebelumnya pemaparan ini mungkin bapak-bapak serta ibu-ibu ada yang mengetahui, yaitu paradigma pembelajaran. Apa itu paradigma pembelajaran? Ya, paradigma adalah cara-cara yang siswa gunakan untuk mendapatkan pengetahuan seperti itu. Jadi paradigma itu adalah cara-cara siswa untuk mendapatkan pembelajaran atau pengetahuan. Ya, bagus sekali ya. Di sini paradigma pembelajaran adalah menurut filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa paradigma adalah menjelaskan tujuan pembelajaran, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun paradigma barunya yang diyakini dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada anak adalah yang pertama, merancang kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, murid merupakan pusat dari kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, guru adalah fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, yaitu memberikan kemerdekaan atau kebebasan bagi murid untuk mengekspor keseluruhan kemampuan yang dimilikinya. Di sini, pertama, merancang kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Tentunya kita sebagai guru atau sebagai pengajar, kita tidak hanya disebut dengan pengajar atau fasilitator. Kita harus
Ya, pembelajaran kita harus berpihak kepada murid. Bagaimana pembelajaran yang berpihak pada murid? Tentunya guru itu harus memiliki inovasi. Bagaimana cara menjelaskan dan menerangkan pada murid yang disukai oleh murid, yang disenangi oleh murid, agar pembelajaran yang mereka terima ya, dapat mudah diserap. Kemudian yang keduanya, murid merupakan pusat dari kegiatan pembelajaran. Tentunya sudah pasti bahwa murid itu adalah pusat kegiatan pembelajaran. Tanpa adanya murid kita tidak bisa mengajar. Ya, itu adalah murid adalah pusat kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiganya, guru adalah fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Di sini guru memfasilitasi baik kelas maupun keadaan ruangan dan anak-anak muridnya itu sendiri. Tidak hanya mentransfer ilmu. Waktu dulu guru mentransfer ilmu. Zaman sekarang tidak. Kita harus aktif, harus berkolaborasi dengan murid. Kita bersama-sama agar anak yang kita ajarkan menjadi aktif. Kemudian yang keempatnya adalah memberikan kemerdekaan dan kebebasan bagi murid dalam mengeksplor seluruh kemampuan yang dimilikinya. Kita memberikan keleluasaan kepada murid. Ya, kemampuan murid harus kita gali ya, sedalam-dalamnya. Nah, jadi dia mengeksplor semua yang ia miliki, yang ia mampu. Jadi pembelajaran di kelas itu lebih aktif. Nah, seperti itu. Kalau kita hanya mentransfer saja, otomatis murid hanya menerima pelajaran saja. Kalau kita eksplor semua kemampuan murid, jadi pembelajaran itu lebih aktif. Nah, di sini selanjutnya ada konsep inti budaya positif. Dalam konsep inti budaya positif ada pertama disiplin positif, yang kedua motivasi hukuman dan penghargaan, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, yang keenam segitiga restitusi. Di sini ada penjelasannya, yaitu disiplin positif. Disiplin positif mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Kemudian disiplin positif juga merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Kemudian kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah mencapai peserta didik yang dimiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini tentunya sebelumnya melanjutkan, ya barangkali ada yang mau bertanya tujuan disiplin positif. Silakan Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan. Ya, baik. Baik, terima kasih. Saya sedikit akan bertanya terkait dengan apa sih tujuan disiplin positif bagi peserta didik kita. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak yang telah bertanya tentang disiplin positif untuk peserta didik. Itu apa sih tujuannya disiplin positif untuk peserta didik? Tujuan dari disiplin positif dalam peserta didik itu menanamkan motivasi pada peserta didik agar murid atau peserta didik itu menjadi disiplin serta membentuk karakter yang empati, sopan
bertanggung jawab. Ya, seperti kita menanamkan 5S. 5S itu apa? Kalau kebiasaan yang dilakukan oleh peserta didik kita di lingkungan sekolah, pertama salam, yang kedua senyum, setelah salam senyum, yang ketiga sapa, sopan dan santun. Itu kita menerapkan 5S dalam ya, tujuan pembelajaran disiplin positif seperti itu. Nah, di sini dalam disiplin positif tentunya selain anak didik kita memiliki tanggung jawab, kemudian dia memiliki nilai-nilai moral. Ya, di sini ada pendekatan disiplin positif. Pendekatan disiplin positif tidaklah tentang anak atau peserta didik secara langsung, tetapi tentang diri dan cara kita sendiri sebagai guru untuk memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Nah, di sini dikatakan tidak hanya anak atau peserta didik saja, guru juga ya, harus menerapkan disiplin positif baik di ruang kelas maupun di lingkungan sekolah. Nah, di sini kita tahu bahwa ya, paling berat menanamkan disiplin. Dari kedatangan guru, kedatangan siswa, pasti ada saja yang terlambat setiap harinya. Nah, mulai saat ini kita sudah mulai tahu tentang pendekatan disiplin positif, makanya kita harus lebih berdisiplin lagi, lebih bertanggung jawab lagi dengan kewajiban kita sebagai pendidik. Kemudian pendekatan disiplin positif merupakan kemampuan pendidik untuk membina atau mendidik peserta didik secara individual ataupun secara kelompok. Pendekatan secara individual atau kelompok perlu mendapatkan dukungan, kebijakan sekolah dan peran serta pemangku kepentingan sekolah. Nah, di sini sudah tentu ya, disiplin positif itu kita laksanakan oleh seluruh warga sekolah. Ya, jadi tidak hanya guru dengan siswanya saja. Jadi seluruh warga sekolah atau pemangku kebijakan yang ada di sekolah. Nilai-nilai kebajikan. Di sini ada nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, moral, latar belakangnya. Kemudian nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikan profil pelajar Pancasila itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar, kritis, dan kreatif. Nah, di sini tentunya nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila sudah kita laksanakan setiap hari. Contohnya di sini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita sering mengajarkan kepada siswa-siswi kita tentang keagamaan, tentang sholat duha, pembacaan surat-surat pendek, kemudian berakhlak mulia. Ketika kita berjumpa dengan anak-anak atau anak-anak, selain senyum dan sapa, ya selalu saling bersalaman. Itu budaya positif. Kemudian kebinekaan global. Nah, di sini kebinekaan global ya, kita biasakan tidak hanya orang yang dewasa aja bisa saling menghormati dan menghargai. Kita tanamkan kepada peserta didik kita saling menghormati dan saling menghargai. Gotong royong, mandiri, benar, kritis, dan kreatif. Selanjutnya, contoh konkret disiplin positif. Contohnya, guru memberikan contoh penerapan nilai-nilai kebajikan secara nyata, seperti gurunya dulu nih ya, membuang sampah pada tempatnya, kemudian ikut membantu gotong royong dalam kegiatan bersih-bersih
Jadi tidak hanya siswanya saja, kita sebagai guru harus menjadi tauladan, menjadi contoh bagi siswa dan siswi kita, agar terjadinya kebersamaan dan lingkungan sekolah kita pun akan menjadi kondusif. Kemudian di sini ada motivasi perilaku manusia. Dalam motivasi perilaku manusia ada motivasi internal dan motivasi eksternal. Di sini motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau kita ingin dihormati orang lain, mungkin juga kita harus menghormati diri kita sendiri. Sebelumnya kita dihargai orang lain, kita harus menjaga diri kita, ya, supaya saling dihormati. Kemudian motivasi eksternal, menghindari tindakan kenyamanan atau hubungan tidak kenyamanan dan hubungan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Di sini, ya, menghindari tindakan yang tidak nyaman, seperti tingkah laku kita, ya, tingkah laku kita yang membuat orang lain tidak nyaman. Sering sekali terjadi di lingkungan sekolah kita terhadap anak-anak, ya, saling mengejek atau ya saling bertengkar dengan rekan-rekan yang lainnya, itu yang membuat teman yang lain tidak nyaman. Di sini ada dari tindakan, ada yang disebut dengan hukuman, penghargaan, dan restitusi. Hukuman adalah perangkat aturan yang dibuat dan ditegakkan oleh lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Itu adalah hukuman. Kemudian yang kedua, penghargaan. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi, dihargai, perilaku atau tindakan seseorang atau kelompok. Jadi orang yang berprestasi seperti penghargaan, orang yang mendapatkan juara, anak peserta didik kita yang mendapatkan ranking atau menjuara, nah itu mendapatkan penghargaan. Kemudian restitusinya adalah merupakan metode pendisiplinan yang paling baik. Restitusi dapat diartikan sebagai upaya untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan siswa. Itu. Nanti selanjutnya, dalam konsep disiplin ada konsep disiplin identitas gagal, berarti tidak harus dilaksanakan, tidak wajib dilaksanakan, seperti hukuman yang ada di sekolah itu tidak wajib, ya, tidak harus dilaksanakan. Itu hukuman yang pertama menyakitkan, yang keduanya tidak nyaman, yang ketiganya murid menjadi takut, kemudian memaksa murid, yang keempat murid menyembunyikan kesalahan, yang kelima murid menjadi rendah hati. Nah, di sini ada penghargaan, tidak efektif, kemudian merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Tidak efektif bila seseorang, ya, terlalu aktif, keaktifannya itu selalu dipuji-puji oleh orang lain, diberikan penghargaan, nah itu jadi tidak efektif. Kemudian akan merusak hubungan ketika, ya, orang tersebut sering diberikan hadiah atau anak tersebut mendapatkan hadiah terus menerus, yang mendapatkannya itu saja, tidak ada perubahan untuk anak yang lain, itu akan merusak hubungan, ya. Kemudian mematikan kreativitas, dia jadi tidak bisa
ya kreatif lagi karena nanti juga nilai saya akan mendapatkan nilai 10, mendapatkan nilai 9. Dia tidak akan kreatif lagi karena apa? Karena guru tersebut sudah memplot ya, atau sudah selalu memberikan penghargaan yang berlebihan. Sedangkan rekan yang lainnya ya merasakan kecewa. Kenapa kecewanya? Ketika temannya disebutkan satu persatu mendapatkan hadiah, mendapatkan penghargaan, yang tidak mendapatkan hadiah ya akan merasa kecewa. Konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu dengan cara konsekuensi dan restitusi. Yaitu konsekuensinya penguatan jangka pendek. Kemudian yang keduanya perlu monitoring berkelanjutan. Kemudian stimulus respon. Yang keempatnya murid menghormati peraturan. Yang kelimanya kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Restitusinya adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiganya murid menghargai dirinya dan orang lain. Yang keempat teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Yang kelima murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, dari tadi itu bukti konkretnya memotivasi hukuman dengan penghargaan restitusi, yaitu guru memberikan motivasi atau dorongan secara verbal ataupun moral kepada anak, serta apabila anak melakukan kesalahan maka guru dapat menyelesaikan permasalahan melalui restitusi agar siswa dapat bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka perbuat. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas mungkin di sini ya para bapak-bapak dan ibu-ibu udah sering melakukan keyakinan kelas, cuma keyakinan kelasnya tidak tercatat. Di sini keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari pernyataan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Nah, di sini bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ya, tentunya dalam kelas itu kita sudah membuat keyakinan kelas yang disebut, kalau di sekolah disebut dengan tata tertib atau peraturan. Kalau tata tertib atau peraturan tercatat atau tertulis ya di kantor atau di depan sekolah, tata tertib sekolah. Nah, di sini yaitu membentuk keyakinan kelas. Yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Abstrak lebih nyata daripada peraturan. Yang keduanya sedikit saja agar dapat diingat. Kita membuat keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Contohnya ya, kita bersama berupaya dengan pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Kemudian yang keempatnya dibuat dalam bentuk positif. Yang kelimanya semua warga kelas ikut serta terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Dalam membuat keyakinan kelas, kita bersama-sama siswa di dalam kelas membuat peraturan kelas. Contohnya, siswa ini kita ajak berdiskusi. Bagaimana kalau kita buat peraturan kelas? Peraturan kelas pertama di mana, Bu? Di sini, misalkan sampai di sekolah 5 menit
sebelum pelajaran dimulai. Itu keyakinan kelas. Kemudian disiplin, tanggung jawab, sopan santun, gotong royong, apalagi nanti anak itu akan menyebutkan ya beberapa hal kegiatan yang sering dilakukan di dalam kelas. Bagaimana kalau kita melanggar keyakinan kelas? Mungkin kita akan jelaskan ada konsekuensinya. Kita jelaskan kepada murid-murid yang ada di dalam kelas. Kalau kalian langgar, kita sudah buat keyakinan kelas ini. Bagaimana konsekuensinya? Tapi dinyatakan tidak boleh dengan hukuman. Ya. Jadi konsekuensinya dengan restitusi segitiga. Kemudian di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasarnya menurut William Glasser, satu, penguasaan, yang kedua, bertahan hidup, yang ketiga, kesenangan, yang keempat, kasih sayang dan rasa diterima, yang kelima, kebebasan. Ini kebutuhan dasar manusia. Jadi contoh konkretnya kebutuhan dasar manusia itu adalah dalam pembelajaran, guru dapat memberikan kebebasan kepada siswanya untuk berpendapat, memberikan kebebasan kepada siswanya untuk berkreasi, berinovasi, dan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Jadi kita sebagai guru ya tidak hanya mengajar saja, tapi kita membimbing siswa kita agar siswa kita bisa berkreasi. Kreasi siswa lebih banyak, kita gali kemampuan siswa itu. Bagaimana kita sebagai guru harus berinovasi kitanya. Nah, nanti siswa juga akan tergali kemampuannya kalau guru tersebut berinovasi. Jadi mereka juga atau siswa juga dapat mengembangkan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Kemampuan yang tadinya tersembunyi karena gurunya kreatif, inovatif, otomatis akan tergali kemampuan siswa itu sendiri. Kemudian 5 restitusi, 5 posisi kontrol, yaitu dalam posisi kontrol guru ada penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Dalam 5 posisi kontrol di sini, yang pertama sebagai penghukum. Biasanya seorang guru sering menghukum murid dibilang sebagai penghukum. Seorang penghukum menggunakan hukuman fisik atau verbal untuk mengendalikan perilaku. Itu adalah penghukum. Kemudian yang keduanya pemantau. Seorang pemantau adalah orang yang menjaga ketertiban dengan memperlakukan hukuman atau akibat. Nah, di sini seorang guru sebagai pemantau, di mana ia menjaga ketertiban yang memerlukan hukuman atau sebab akibat anak itu. Kita sering melihat ya, keberadaan anak-anak ketika ada di lingkungan sekolah, kelakuan siswa-siswi kita sebagai guru adalah sebagai pemantau. Kemudian sebagai teman, guru dalam posisi menggunakan persuasi dan hubungan baik untuk mempengaruhi perilaku. Jadi guru juga bisa menjadi teman bagi murid-muridnya agar murid itu jadi lebih percaya diri, lebih berani, lebih
membuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru menggunakan kata-kata yang lembut untuk membuat orang lain merasa bersalah atau rendah diri. Jadi ketika kita menyampaikan atau menegur siswa kita yang memiliki kesalahan, tidak serta-merta dengan kata-kata yang keras untuk anak. Jadi harus dengan kata-kata yang lembut agar anak itu bisa tergali kesalahan atau yang diinginkan itu apa. Kemudian sebagai manajer, guru memposisikan diri sebagai manajer cenderung bersikap kolaboratif dengan siswa untuk menemukan solusi atas permasalahan dan perilaku. Di sini sebagai manajer tadi sudah disebutkan kita harus berkolaborasi. Jadi dengan siswa-siswa kita di sini, ya, apabila siswa kita memiliki masalah dengan rekan-rekannya, kita harus berkolaborasi. Tidak hanya dengan murid, dengan guru kelas lainnya juga sama. Karena murid yang kita hadapi itu belum tentu murid yang ada di dalam kelas kita itu. Jadi kita harus berkolaborasi dengan guru kelas yang lain ketika anak kelas yang lain juga memiliki masalah. Yang keenamnya adalah restitusi segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Menurut dosen di sini ada ciri-ciri restitusinya. Yang pertama, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi ketika kita melakukan restitusi, yang pertama kita harus fokus pada penguatan masalahnya. Kemudian yang kedua, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Apa yang dilakukan siswa, bukannya kita akan bertindak apa kepada siswa. Kemudian bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang dasari tindakan. Itu kebutuhan dasarnya apa? Ketika anak itu melakukan kesalahan, ya, apa yang dia permasalahkan atau apa yang sedang dia inginkan. Di sini kita harus menanyakan terlebih dahulu. Kemudian tawaran bukan paksaan. Kita tidak harus memaksa siswa kita untuk berbuat kekerasan, tapi memperbaiki hubungan dengan penuntut untuk melihat ke dalam diri. Dalam segitiga restitusi, kita harus menstabilkan identitas. Bagaimana permasalahan-permasalahan yang tadi terjadi, ya, di segitiga restitusi, itu kita harus menstabilkan identitas. Yang pertama, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita tanyakan dulu hal yang terbaik apa yang harus kita lakukan kepada murid. Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu kita menenangkan si siswa dengan, ya, semua perilaku memiliki alasan. Alasan siswa tersebut melakukan kesalahan. Ya, kita harus tanyakan dulu apa permasalahannya, atau kita melakukan validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiganya, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Motivasi yang terdapat di dalam diri kita menanyakan tentang keyakinan, karena kita di sekolah menanyakan keyakinan kelas. Jadi disitulah ketika anak melakukan
restitusi, segitiga restitusi, permasalahan-permasalahan akan muncul. Nah, di sini kita menanyakan keyakinan kelas apa yang ia langgar. Anak tersebut akan menjawab dan akan mengetahui jawabannya apa kesalahan mereka. Nah, kemudian dia akan menyelesaikan, ya, dia akan minta maaf pada rekannya atau menyelesaikan tugasnya tersebut. Di sini ada perbedaan kasus, yaitu kasus murid yang tidak mengerjakan PR. Ketika murid bisa tidak mengerjakan PR, di sini ada hukuman. Murid disuruh berdiri di depan kelas. Yang keduanya guru marah-marah ke murid dan murid menjadi takut. Kemudian yang keduanya konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Kemudian yang keduanya, guru tegas dan murid menghormati peraturan. Restitusinya dari tindakan tersebut itu guru menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah. Murid bisa terbuka dan menghormati dirinya dan menghargai orang lain. Kemudian kasus kedua, perbedaan kasus murid yang bertengkar di kelas. Hukumannya murid disuruh berdiri di depan kelas. Kemudian guru marah-marah pada murid dan murid takut. Konsekuensinya guru memberikan konsekuensi kepada murid yang bertengkar untuk saling meminta maaf. Kemudian guru tegas dan murid menghormati peraturan. Restitusinya adalah guru menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah. Murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, di sini contoh kegiatan restitusi, sebenarnya ada videonya. Ada video kegiatan restitusi ketika siswa bertengkar di dalam kelas. Di sini ya, sebelumnya penutup karena videonya tidak terbuka ya, kita breaking pertama ya, kepada bapak-bapak ibu-ibu dimohon berdiri dulu. Silakan Bapak dan Ibu, kayaknya tegang semua ini. Apa ngantuk ya? Betul. Siap, kita berdiri semua. Berangkat. Yang aku biar nggak tegang. Ya, di sini ya kita breaking pertama kita mengenalkan anggota tubuh ya. Saya contohkan dulu. Pala, pundak, lutut, kaki, hidung, mata, dan telinga, tangan di pinggang, pinggul digoyang-goyang. Bisa, Bu? Bisa. Ya, paling bisa berarti ya. Ulang lagi ya. Pala, pundak, lutut, kaki, hidung, mata, dan telinga, tangan di pinggang, pinggul digoyang-goyang. Bisa, Bu? Kita ulang lagi supaya jadi fresh kembali ya. Ayo. Ya. 1, 2, 3. Pala, pundak, lutut, kaki, hidung, mata, dan telinga, tangan di pinggang, pinggul digoyang-goyang. Ya, bisa.
saya akan memberikan kesimpulan. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita sehingga dapat menciptakan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, di sini yang akan saya akhiri. Barangkali sebelum saya akhiri ada lagi pertanyaan. Silakan Bapak mau bertanya. Cukup. Ibu mau bertanya. Cukup. Berarti yang tadi saya sampaikan sudah jelas semuanya. Mudah-mudahan penyampaian saya ini dapat diimplementasikan oleh bapak-bapak serta ibu-ibu di sekolah atau di kelas masing-masing. Ya, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semua, terima kasih kepada Ibu pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan begitu jelas dan gamblang. Semoga apa-apa yang telah kita dapat kita implementasikan untuk pembelajaran yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, sampai kita kepada acara terakhir, yaitu penutup atau doa. Dan untuk doa akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Yunus. Kepadanya kami persilahkan. Dan untuk saya sebagai pembicara, apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dan banyak kesalahan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Muhammad Yunus dipersilakan. Alhamdulillah bahwa acara TGP yang materi penyebaran pemahaman dan peralatan budaya positif sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Marilah sama-sama sebelum acara kita tutup, kita mengatakan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan barokah dan kelancaran. Amin amin ya rabbal alamin. Belajar sama-sama mengatakan amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa rahmatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil maut wa hamidal maut wa salatan maut. Allahumma hawilna bisabdil maut wa tanamna nabika Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan Rabbi firli wa walidayya warhamhuma rabban shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah alladzi la yasifu salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Sucipto Priyadi dari Sekolah SDN Tanah Baru 3. Selamat kepada Ibu Siti Maria yang telah melaksanakan CGP. Saya melihat Ibu Siti Maria pribadi yang sangat baik. Dengan pengajaran yang diarahkan oleh Ibu Siti Maria sangat berpengaruh positif bagi kami untuk perubahan yang lebih baik bagi sekolah kami. Demikian pendapat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Bakar Siddiq dari SDN Tanah Baru 3. Saya melihat Ibu Siti Marwiyah ini setelah mengikuti CGP sangat bagus dan sangat bertanggung jawab
pada perannya di sekolah, sehingga sekolah kita tergerak untuk lebih aktif lagi, mendorong guru-guru untuk bisa lebih baik lagi di sekolah. Apalagi dengan kemampuan IT yang lumayan. Jadi saya rasa Ibu Siti Maria ini sudah sangat terlihat perkembangannya. Sekolah kita jadi lebih semangat, anak-anak di sekolah, di kelas juga lebih semangat dalam belajar. Saya rasa itu saja komentar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabian Ananda Saputra. Saya dari SDN Tanah Baru 3. Saya diajarkan oleh Ibu Siti Maria pelajaran matematika. Pembelajaran yang diajarkan sangat menyenangkan karena setelah dijelaskan saya sangat paham dan langsung menyelesaikan soal matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habibah dari sekolah SDN Tanah Baru 3, Kabupaten Karawang. Saya diajarkan oleh Ibu Siti Maria yang memiliki ketulusan hati dalam mengajar sehingga pelajaran yang diajarkan sangat menyenangkan dan menjadi semangat belajar yang diajarkan Ibu Siti Maria. Saya Arki Harun, saya dari SDN Tanah Baru 3. Saya diajarkan oleh Ibu Siti tentang pelaksanaan sholat duha, kegiatan keagamaan yang dilaksanakan menambah ketakwaan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.